Masih ada loh, nih Bapak Daniel ya. Karena pria aku rela pindah agama. Permisi, kalau aku pindah agama karena pria, mungkin udah 6 sampai 7 tahun lalu tuh aku udah nikah, bukan baru sekarang. Tapi yang bikin aku sedih adalah antara hampir 300 komen di sini tuh semuanya hujatan. Kalau kamu mau ngatain aku atau mau judge aku, bisa nggak dipilih-pilih lah, jangan di kolom atau di lapak mamaku lagi ulang tahun. Oh, jual Yesus demi cinta. Bukan cuma kamu sayang, aku dicap sebagai Judas, 3 keping uang perak. Dan aku sama sekali tidak pernah peduli ataupun tersinggung, itu hak kalian. Tapi yang bikin aku lebih penasaran, di komen-komen ini tuh banyak banget yang komentar tentang Edis TV sama Oten. Itu apa sih? TV apa? Oten tuh apa? Beliau ini belum tahu Edis TV ya. Belakangan ini, banyak sekali orang yang berbondong-bondong menjadi mu'alaf. Gelombang mu'alaf ini tentu membuat sebagian orang merasa kepanasan mendengarnya. Salah satunya adalah seorang wanita cantik bernama Elma Agustin, seorang penyanyi yang menerima banyak hujatan setelah memutuskan untuk masuk Islam. Padahal sejatinya, kebanyakan orang yang masuk Islam adalah mereka yang benar-benar telah terbuka pikirannya dan mulai mengenal agama yang hak. Rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang memilih Islam setelah mencari dan memahami kebenarannya. Mari kita simak bagaimana kecerdasan Elma Agustin dalam menjawab semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, dan bagaimana ia membuktikan bahwa keputusannya masuk Islam benar-benar datang dari hatinya sendiri. Kalau kalian tahu video aku yang ini, aku kan sempat nanya ke kalian, kenapa sih kalian menghujat aku di kolom mamaku ulang tahun. Tapi, yang bikin aku lebih penasaran, di komen-komen ini tuh banyak banget yang komentar tentang Edis TV sama Oten. Itu apa sih? TV apa? Oten tuh apa? Beliau ini belum tahu Edis TV ya. Gak kebayang kalau Oten jadi mayoritas di NKRI. Suka heran sama Oten, suka banget ngidolain orang gak mutu. Jadi sebenarnya Edis TV sama Oten ini pakai suatu ajaran, komunitas, atau suatu agama baru. Aku belum pernah nonton, aku juga nggak mau buka karena kayaknya agak yang menjurus yang agak ngaco gitu. Better aku tonton atau aku nggak usah tonton, coba kalian kasih tau aku. Kalau kamu suruh aku tonton, mungkin aku akan nonton. Tapi kalau banyak yang komen, nggak usah Kak Elma, nggak perlu Kak Elma tonton, aku mendingin ikut saran kalian, aku nggak akan nonton. Masih ada loh, nih Bapak Daniel ya. Karena pria aku rela pindah agama. Permisi, kalau aku pindah agama karena pria, mungkin udah 6 sampai 7 tahun lalu tuh aku udah nikah, bukan baru sekarang. Udah aku jelasin, aku tuh pindah karena kemauan aku sendiri, bukan karena orang, bukan karena si A, si B, si C ataupun si D. Dan aku yakin Allah udah punya rencana, inilah jalannya. Terus, pas aku buka dia punya TikTok, nih ya, no wonder sih. Tidak ada bicara tentang Al-Quran. Akan banyak orang-orang Islam yang selama ini punya pengetahuan tentang agama Islam, tapi mereka tidak bicara. Mereka akan bicara. Dan ketika mereka bicara, Ini kayaknya nih aku jadi inget sama Edis TV. Ini kayak orang-orang yang berusaha memutarbalikkan fakta, terus kayak bikin orang bingung. Teruntuk Pak atau Sis Daniel, ini mungkin lebih tepatnya, kamu gak kenal aku, jadi kamu tidak berhak menjudge aku. Namanya kita manusia, kadang-kadang kesel juga kan. Orang kayak kalian ini tuh perlu diberi sedikit edukasi, biar mulutnya itu disekolahin, gak sembarangan. Pokoknya apapun agama kamu tidak diajarkan untuk mengajarkan kebencian, tidak diajarkan untuk menjudge orang, karena kamu bukan Tuhan, oke? Salam, peace, love, and go! Ini bukan pertama kalinya aku dijudge seperti ini. Oh, jual Yesus demi cinta. Bukan cuma kamu sayang, aku dicap sebagai Judas, 3 keping uang perak. Dan aku sama sekali tidak pernah peduli ataupun tersinggung, itu hak kalian kalau pengen berpendapat. Kenapa aku pindah agama Islam? Dasarnya itu adalah aku sangat amazed sama teman-teman yang sholatnya itu 5 waktu. Menurut aku, ini udah tahap dasar yang sangat penting dalam berdoa. Sesibuk apapun kita, serius apapun kita harus ingat waktunya sholat. Kita harus selalu bersyukur, berterima kasih sama pencipta kita. Salam peace, love, and go! Ada satu komen yang lucu. Untuk komen yang ini, teman-teman boleh bantu jawab. Kak, setelah mualaf, kakak masih percaya Yesus Tuhan gak? Coba, kakak ESP. Dan pas aku buka dia punya profile, ternyata tuh di private. Coba deh teman-teman bantu jawab. Aku udah males komentar soal yang ini. Waktu dan tempat, kakak Elma persilahkan. Sumpah ya, lucu banget ya para netizen ini. Jadi kalau kamu lihat aku punya postingan, kan beberapa minggu lalu mamaku ulang tahun. Aku tuh kayak bikin foto, slideshow mamaku ulang tahun. Tapi, yang bikin aku sedih adalah antara hampir 300 komen di sini tuh semuanya hujatan. Namanya orang ulang tahun, pasti kan memberikan suatu ucapan,
panjang umur, sehat selalu, pokoknya berikan wish yang baik-baik. Kalau kamu mau ngatain aku atau mau judge aku, bisa nggak dipilih-pilih lah, jangan di kolom atau di lapak mamaku lagi ulang tahun. Ini aku bacain ya komen-komennya. Yudaswati pakai tanda ketawa. Sudah jadi pengikut Yudas juga, musim Yudas Iskariot ya. Pantas mamanya nggak senyum di foto pernikahan. Hey guys, apakah kalian sudah berkaca? Apakah hidup kamu sudah benar? Tidak ada dosa sehingga bisa menghakimi orang. Poinnya adalah, memang aku merugikan kalian. Semakin kalian ngatain aku, berarti kalian tuh semakin penasaran dengan hidupnya aku. Aku nggak pernah peduli sama omongan orang. Mau kamu ngatain aku, teror aku tidak akan pernah namanya marah. Lakukanlah aktivitas yang lebih berguna, sedekah. Banyaklah berbuat baik buat orang-orang sekitar kamu. Oke? Ada. Kalau misalkan ini diinget-inget, ampun, aku malu banget. Jadi waktu pertama kali aku sholat, aku tuh kan gak dikasih tahu kalau tidak boleh melakukan salah satu ini, harus wudhu ulang. Nah waktu itu aku lagi sholat maghrib, udah kelar wudhu, udah tinggal sholat, nggak sengaja dong aku keceplosan. Kalau aku tuh kentut, ampun deh, aku malunya nggak ketolongan. Terus dibilangin sama suami aku, kalau udah kelar wudhu itu nggak boleh kentut. Ya Allah, aku bilang, yaudah maaf, aku langsung lari lagi ke tempat wudhu, aku langsung wudhu ulang. Itu yang pertama. Terus ini baru banget kejadian tadi, aku ternyata baru tahu kalau misalkan kita kalau udah kelar wudhu, karena aku lagi nungguin suami aku masih kerja, aku terus ngemil. Pas dia inget aku ngunyah, ternyata, loh kok kamu ngunyah? Kan mau sholat. Lah emangnya nggak boleh kalau misalkan udah mau sholat terus masih ngunyah? Ya nggak boleh lah. Akhirnya aku langsung disuruh kumur-kumur lagi, wudhu ulang lagi. Ya maklum ya, karena aku masih apa sih yang boleh dan tidak boleh. Aku pengen belajar lagi menjadi lebih baik. Aku tunggu ya saran-saran dari kalian. Terima kasih. Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Udah lama kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi tuh aku baru banget beli buku dan pas banget datang. Ini aku beli buku kumpulan amalan, doa dan tirakat istri untuk sukses suami dan anak. Siapa sih yang mendoakan suami kalau bukan istrinya? Di sini tuh lengkap banget doa-doanya. Doa supaya rumah tangga kita dijauhkan dari orang ketiga, dari maut, itu lengkap banget di buku ini. Diajarin juga amalan sunnah, sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran. Kayak tipis, tapi tuh ilmunya banyak banget. Nah, tapi sebagai yang masih newbie di sini, aku pengen tanya, menurut kalian, kalau untuk yang baru banget belajar, apa sih yang perlu aku pelajari untuk di tahap awal dulu? Boleh kalian info ke aku ya. Masya Allah. Itulah pengakuan Elma Agustin yang baru saja memutuskan menjadi mu'alaf. Cobaan seperti ini memang sering dirasakan oleh mereka yang baru masuk Islam. Tak sedikit yang langsung dihujat, diragukan, bahkan dicibir setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi hebatnya, wanita ini menanggapinya dengan tenang, tak mau ambil pusing. Ia membalas hujatan itu dengan sikap santun dan penuh kelembutan, namun tetap tegas dan mampu membuat para pembencinya terdiam. Dari pengakuannya, Elma dengan jelas menyampaikan bahwa dirinya pindah agama atas keinginan sendiri, bukan karena siapapun atau apapun. Bukan karena pernikahan, bukan karena paksaan. Salah satu yang ia tanggapi adalah akun bernama Edis TV, yang katanya sangat dibanggakan oleh para haters. Lucunya, Elma bahkan tidak tahu siapa itu Edis TV. Setelah ia mencari tahu, ternyata sama sekali tidak sesuai ekspektasi, sikap dan ucapannya jauh dari adab. Yang menarik dari kisahnya, alasan utama Elma masuk Islam justru karena ia sangat kagum dengan teman-temannya yang rajin salat 5 waktu. Dari sana, ia mulai berpikir, inilah bentuk nyata kedekatan dengan Tuhan, tahapan paling dasar dalam bersyukur dan berdoa. Elma juga membagikan kisah lucu saat awal masuk Islam, sebuah pengalaman unik yang sering dialami para mu'alaf. Dan tentu saja, kita semua bisa memakluminya. Saya pribadi sangat salut dengan semangat Mbak Elma dalam mempelajari Islam. Semoga kisahnya memberi inspirasi bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua agar istiqomah di atas agama yang hak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.